neliti ayam lokal yang ada di kampung-kampung. Itu mungkin ada kesulitan nggak Prof? Mungkin dari komunikasi atau gimana kan karena berbahasa Inggris lah gitu ya. Jadi perkembangan program pemerintah dulu tahun 80-an atau 70-an dalam rangka meningkatkan konsumsi protein hewani. Nah karena di kita ayam kampungnya nggak ada waktu itu sedikit. Kenapa Prof itu tertariknya ke ayam kampung? Kenapa nggak ini? Nggak Seru itu. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmers, selamat datang di podcast Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Oke, podcast apa sih ini kira-kira? Nah, ini merupakan wadah di mana kita akan menggali dan menyebarkan informasi terkait inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang tentunya kita tuh nanti bakal menghadirkan narasumber-narasumber kece di bidangnya. Nah, perkenalkan gue Cahtin yang bakal nemenin Sobat Farmer semua nanti di episode kali ini. Kali ini ada yang penasaran gak ya kira-kira kita membahas apa? Nah, kita kali ini akan membahas terkait dengan inovasi Badan Litbang Pertanian yang telah dihasilkan melalui penelitian-penelitian yang tentunya gue yakin pasti bakal menginspirasi Sobat Farmer semua. Nah, kali ini kita bakal ngebahas hasil penelitian, inovasi hasil penelitian Badan Litbang di bidang unggas yang khususnya itu di bidang ayam lokal gitu. Nah, penasaran kan seperti apa? Nah, untuk menjawab semua rasa penasaran teman-teman semua, gue udah menghadiri nih narasumber yang kece banget yang memang luar biasa di bagian di bidangnya gitu ya, maksudnya di bidang perunggasan ini gitu, dan beliau merupakan salah satu peneliti yang menghasilkan inovasi ini gitu. Jadi nggak sabar kan, mari kita sambut. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pertanak Profesor Dr. Insinyur Sofyan Iskandar MSc. Nah, Prof, selamat bertemu dengan saya, Prof. Aduh, ya gemetar nih aku dia. Biasa aja, Prof. Yang sebelumnya aja santai, Prof. Ya. Pewawancaranya lain. Iya, betul. Yang sebelumnya jantan, Prof. Sekarang betina, Prof ya. Oke, Prof. Jadi saya kan sebelumnya mendengarkan nih, Prof, terkait perbincangan terkait dengan ayam lokal sendiri ya. Nah, ternyata saya baru tahu juga tuh, Prof, ternyata ayam kampung sendiri itu akan dibuat galur sendiri seperti itu ya. Nah, mungkin berarti saya menyebutnya sekarang untuk jenis-jenis ayam lokal itu mungkin ayam lokal ya, bukan ayam kampung gitu ya sekarang ya gitu ya. Nah, kan pernah kemarin tuh disinggung terkait dengan ayam KUB dan sensi ya. Nah, untuk ayam KUB sendiri sama ayam sensi ini, boleh nggak Prof diceritain tuh latar belakangnya gitu? Mungkin dari parent stocknya sendiri tuh apa kok sensi itu apa gitu, kok kayak wanita gitu kan suka sensi gitu loh, Prof. Sensi atau muka UB ini? Dua-duanya gitu, Prof. Oke. Mulai ya. Boleh, silakan. Jadi begini, semuanya ya anak-anak Allah. Saya nggak nyebutnya itu by chance ya, tapi kan sudah kehendak yang Maha Kuasa untuk kita jalan ke situ. Waktu itu saya masih meneliti nutrisi. Butike, waktu itu memang butike ini sebenarnya nih. Ini nutrisinya masih yang sapi atau sudah nutrisinya ke unggas? Sudah unggas. Udah unggas. Sudah Oh unggas ya, ini. oke. Sapi sudah jadi history itu. Oke. Tahun berapa, Prof? Itu sapi tahun 75-an lah. Ayam. Kalau ayam mulainya tahun 78. 78, oke. Berarti mulai nih dari nutrisi di tahun 78, oke. Tapi kan kita cerita unggas nih Iya. Kita breednya aja dulu. Jadi pada tahun 90-an Butike waktu ambil S2, mudah-mudahan ya saya ingat ya, S2 itu dia ngambil
penelitiannya ayam lokal, ayam kampung Iya, lah iya. disebut ayam Iya, kampung. Kerjasama dengan penelitian, sebenarnya ada penelitian ayam kampung itu Butike ambil S2, dia mengambil bahan-bahan ayam kampung itu, ini calon KUB nih, Iya, calon iya. KUB dari 4 tempat kalau nggak salah ya, ada yang dari Jakarta, ada dari Jakarta pinggiran lah pasti itu. Terus ada dari Lewiliang, terus dari ya apalagi saya itu pokoknya dia kumpulkan ayam-ayam kampung itu dari tempat itu, kemudian dipelihara di Balitnak yang waktu itu mungkin belinya sudah besar ya, mungkin udah ayam muda gitu, karena DOC belum ada tuh dulu. Itu pengembangan diambil dari masyarakat gitu atau ada Dari masyarakat, tapi mungkin ada juga yang dari masyarakat yang sudah punya gitu, dari peternak yang sudah agak banyak. Kalau nggak salah ada juga tuh. Kenapa saya jadi lupa ya? Tapi memang tidak diingat-ingat Iya, sih iya. itu ya yang diketahui. Yang paling tidak ini ayam kampung itu bukan diambil dari Ciawi saja, bukan. Ciawi itu buat tempat Balitnak ya. Tapi diambil dari beberapa daerah. Rasanya masih di Jawa Barat. Kemudian dikumpulkan di sana, diperbanyak, kemudian diseleksi. Nah waktu itu kalau Butike itu nyeleksinya itu adalah untuk produksi telur. Sebenarnya awalnya itu kan bukan produksi telur, menghilangkan sifat mengeram. Oh, yang mengeram itu yang untuk apa sih? Mengeram Iya, itu iya, bisa iya. menetaskan Iya, iya. sendiri. Iya, iya, itu gitu, maksudnya. ayamnya. Jadi kan bisa ini ya, Prof, jadi lama gitu ya proses ininya ya kalau masih Pokoknya, ngeram jadi gitu. yang sifat mengeram itu ingin dihilangkan kalau masalah. Jadi ayam-ayam kampung yang muda-muda itu setelah mungkin bukan yang itunya tapi yang berikutnya ya, anak-anak berikutnya, karena di Badan Litbang ini, di Balitnak ini sudah mendapat restu untuk melakukan penelitian ayam lokal. Iya. Ayam waktu itu masih ayam kampung, dan dipelihara, dimasukkan satu-satu tuh. Jadi yang siap bertelur itu udah masukkan kandang satu-satu. Baterai, kandang baterai gitu. Oh, Kandang iya. baterai individu. Individu, iya. Karena ada baterai koloni. Oh, ya, Misalnya oke, ada, oke. misalnya Oke, oke. 55 Ya, gitu, ya. ini satu-satu. Oke. Kemudian dikasih tanda tuh, dikasih nomor, jadi kapan dia bertelur, umur berapa bertelur, pertama bertelur dicatat, kemudian jumlah telur tiap hari diinikan. Nah kemudian sama Butike itu saya nyebut peneliti utamanya aja ya, Butike karena pasti ada Banyak, teman-teman ya, yang lain, ya. termasuk para pelaksana di kandang, Di kandang. termasuk pembimbingnya gitu, tapi saya sebutan Butike aja, menseleksi ayam itu ayam-ayam yang mengeram dikeluarkan. Jadi begitu generasi berikutnya itu jumlah ayam yang mengeram itu udah makin berkurang. Mengeram teh bahasa Sundana teh ngileunglem ya. Oh iya bener eta. Aduh. Nya eta Sunda ya gitu. Kalau bahasa Jawa saya Padang Jawa nggak di sini nggak ada ya. Nggak ada. Kalau bahasa Padang mengeram itu apa? Mengeram ya, udah pakai bahasa mengeram. Nah jadi makin berkurang itu ayam-ayam karena sifat mengeramnya dihilangkan dengan jalan menseleksi yang ayam-ayam mengeram dikeluarkan. Tapi kemudian Butike juga melihat adanya korelasi positif dengan produksi telur. Ya kalau ayam lagi mengeram kan tidak bertelur. Ya benar. Nah, Ya tapi itu. kalau dia tidak mengeram ya dia bertelur Iya. gitu kan. Dipaksa untuk terus bertelur gitu. Nah, apalagi mengeram dan memelihara anak itu, Nah, itu itu. hampir 3 bulan kali itu ya. Betul. Nah, setelah diseleksi generasi terus kemudian S3-nya juga dilanjut kalau nggak salah Butike itu dengan ayam yang sama. Ditinjau dari molekulernya, DNA-nya dan sebagainya gitu, kekerabatannya dan sebagainya itu. Akhirnya pada itu pernah dimulainya tahun 98 gitu, baru kita lepas itu tahun 2014 kalau nggak salah. Itu dilepas galur atau lepas galur? Dilepas Yang galur. KUB itu berarti Pak? Yang Ya, udah ini KUB. cerita KUB ini, cerita KUB. Maksudnya ini tahun 98 sudah dilepas galur ayam KUB? belum. Awal penelitian itu Oh, iya. 98, tapi kemudian kita lakukan seleksi sampai tahun 2008, hampir 12 tahun mungkin ya. Karena kan Masya ada Allah. penelitian S2, S3-nya.
waktu itu kita nggak pernah kepikir kalau nggak salah kita neliti untuk apa sih. Jadi pokoknya neliti aja Butika untuk S3-nya. Ada lucu nih. Tahun berapa waktu itu Butika selesai S2, ayam itu ada di Balitnak. Masih ada sih ayam gitu. Pikiran saya waktu itu masih. Tapi karena saya juga ditugaskan di Badan Litbang tuh, jadi kurang banyak ke Balitnaknya. Begitu saya selesai tahun 2004, ini ayam teh kemana nih? Hasil seleksi Butika. Oh Pak udah dijual katanya. Masya Allah, kayaknya nggak ngerti nih di Badan. Kalau saya mikir ini ayam susah-susah. Iya, dapatnya susah. Akhirnya saya tanya, kemudian saya komunikasi dengan kantor ya. Bagaimana kalau kita beli itu ayam itu ada di mana? Dibeli lagi. Dibeli lagi. Rupanya ada di Pak Pujo. Masih ada nggak ya Pak Pujo ya? Pak Pujo teh ada seorang peternak yang di Sumedang. Oh. Dia Pak Pujo ada nggak? Oh. Mudah-mudahan masih ada ya. Mungkin ada yang meneruskan mungkin Pak. Nggak tahu, saya kurang tahu. Waktu itu jadi kita beli semua tuh. Saya dengan Dr. Ides Mayati waktu itu turun ke sana, dibelilah ayam itu, kita kembalikan ke sini. Akhirnya dilanjutkan penelitian itu. Jadi ada selang waktu. Jadi penyelamatan waktu itu, penyelamatan barang-barang mahal. Gitu. Dramatis saya. KUB ini dramatis sekali. Kalau diceritakan itu lucu. Udah gitu, udah sampai akhirnya kita teliti lagi sama Butika, dilanjut untuk S3-nya dilanjutkan sampai generasi ke-6. Jadi waktu itu generasi ke-4 kosong dulu berapa tahun itu baru kita lanjut lagi generasi ke-6. Generasi 4-nya ada, kita terus perbanyak terus. Akhirnya Butika selesai S3 dari KU dengan KUB-nya itu diseleksi terus. Akhirnya setelah dihitung sama Butika 6 generasi dan sudah stabil, bagaimana kalau kita lepas gitu. Itu tahun? Itu tahun 2014. Akhirnya kita lepas dan cukup alot juga tuh tahun-tahun itu. Karena gini, waktu kita sampaikan di sana ayam KUB dengan ciri khas dan sebagainya, itu rada ragu-ragu tuh yang di kementerian itu untuk pelepasan itu. Karena enggak gini, kalau untuk telur unggul itu harus seragam. Baik dari morfometrik dan lainnya gitu. Hitam semua. Iya. Koneng semua seperti ayam ras. Karena pikiran mereka ayam ras. Butik bertahan enggak, kita ini ada dari produksi. Kalau ayamnya kita pertahankan warna-warni karena pasar namanya ayam kampung tidak seragam. Kalau seragam masih dianggap ayam luar negeri. Iya betul. Lama itu. Identitas itu ya Pak ya, sebenarnya identitasnya itu. Tahun tuh ya. Akhirnya kalau waktu itu kampus kita kan Bu Bes, Dr. Bes Trismusti ya. Akhirnya ke sana. Kalau nggak salah sempat juga. Ini teh mau dikasih nggak? Ini. Akhirnya dia nanya lagi tuh bagian hukum di sana itu gini. Akhirnya kita ceritakan. Ujung-ujungnya mah akhirnya dilepas lagi sebagai ayam KOB dengan ciri khas produksivitas yang lebih tinggi dari ayam kampung biasa, tetapi masih mempunyai karakter fenotip yang sama seperti ayam kampung. Tapi itu untuk manajemen pakannya sama dengan ayam kampung, kan kita tahu ya Pak ya, ayam kampung itu kan yaudahlah terserah mau. Enggak, ini kita berikan secara intensif. Jadi kita siapkan makannya, nggak boleh nggak nyari sendiri. Gimana di Balitnak nyari ayam dilepas itu dimakan ganggarangan atau tahu kan ganggarangan? Iya. Caruh lah. Caruhnya bener ya tak. Nah itu kita pelihara secara intensif dengan program vaksinasi, program kesehatan yang waktu itu kita ambil teknologi ayam ras saja atau sama saja gitu. Kita Butika konsultasi dengan teman-teman peneliti di Balitvet, misalnya dengan dosis dan sebagainya kan, misalnya untuk vaksinasi tetelo lah, ende misalnya, itu sama dan sebagainya dan alhamdulillah aman. Hanya waktu itu ini masih cerita pemeliharaan karena nanya pemeliharaan, kita belum melakukan vaksin Marek, ya. Jadi masih termasuk mahal, kita belum kepikir gitu, kita masih tahan. Tapi ternyata banyak yang mati ya, terus ada indikasi kena Marek. Akhirnya sudah kita beli vaksin Marek aja Pak Sofyan, kata Butika, yuk kita beli. Akhirnya kita Marek DOC berikutnya. Alhamdulillah selamat tuh.
tidak banyak yang mati di umur-umur muda itu ya kan, biasanya marah itu umur-umur muda itu suka mati. Akhirnya selamatlah sampai sekarang. Nah, akhirnya pada generasi ke-6 itu kita lepas, kita usulkan yang seperti tadi ceritanya, akhirnya dilepas lah. Jadi kita kasih nama KOB. Jadi KOB tadi saya sudah ceritakan ya di session berikut bahwa KOB itu singkatan dari ayam KOB, ayam kampung unggul Balitna. Nah, waktu itu kita kepikirnya, kalau nggak salah saya waktu itu masih kepala balai waktu itu ya, tahun 2000 berapa, 2006 atau 2009 gitu. Ya sudah, setelah kita lepas kemudian ganti katanya kata Kapus, jangan KOB, ke kepala badan. Waktu itu kepala badannya Pak Haryono, Dr. Haryono. Ya. Jangan KOB jangan Balitna. Badan Litbang. Ya maka kita mah ya tidak punya kuasa untuk yang gitu. Karena waktu itu kita nggak kepikir karena adanya di Balitna, kita sepakat mengunggul Balitna. Jadilah KOB 1, diusulkannya sebagai KOB 1. Nanya kenapa KOB 1? Oh, nanti ada yang 2 dong. Oh ada yang 2 nih. Wah. Tadi kalau sebelumnya kan dibilang itu kalau produktivitas bisa sampai 50 ya, 50% ya produksi telur kan, ini kan ya kita membicarakannya. Terus kalau generasi 2 pasti harus lebih baik, harus lebih unggul kan? Ditunggu ya, Bro. Nah, ini baik sekali untuk waktu itu kan kita juga diskusi dengan teman-teman, kenapa tidak dilepas yang lebih unggul ini, nanti nunggulah lebih baik lagi, misalnya kita mencapai ingin yang lebih tinggi, tidak usah asal ada lebihnya aja, saya bilang cepat diseminasikan. Kita ngobrol di teman-teman itu di waktu morning coffee dan sebagainya, cepatlah didiseminasikan supaya masyarakat ini bisa menikmati lah hasil penelitian dari dana pemerintah. Betul. Kan gitu kan, dana rakyat sendiri. Oke lah, setuju, akhirnya kita lepas KUB 2, akhirnya kita promosikan. Waktu itu setelah kita dilepas, waktu itu Kapusnya Bu Bes masih. Gimana akhirnya Bu Bes mengusulkan ke Badan Litbang ada program 10 kabupaten untuk menerima menerima ayam kita, ayam KUB. Yang kedua, generasi kedua atau masih yang pertama? Waktu itu promosinya kan kita belum tahu. Kita promosikan lah ke 10 kabupaten. Kita kebagian tuh semua peneliti di Unggas itu, yang ke Blitar, ada yang kemana gitu, untuk mengawal pemeliharaan ayam KUB. Waktu itu DOC-nya baru dari kita semua, dari Balitna. Wah, DOC-nya itu kita kirim. Produksinya lumayan waktu itu kan ya, untuk berapa box itu kita kirim, ada yang pakai kereta api, ada yang diantar juga gitu kan di Jawa Tengah. Pokoknya ada di 10 kabupaten kalau nggak salah. Sebenarnya itu kan sebagai diseminasi ya, masih promosi sih titiknya, meskipun kita masih mengharapkan itu bakal berhasil diterima, tapi kita tetap saja intinya sebagai promosi saja kan itu kan. Itu dibagikan secara free berarti free dan kita bimbing itu tiap bulan sekali kita datang gitu kan ke sana. Itu cuma 1 tahun, kemudian kita lepas begitu saja dan mulai berkembang, orang mulai kenal dengan adanya ayam kampung unggul. Karena gini, pada waktu itu entah kenapa ya konsumen ayam kampung itu mulai meningkat. Mulai melihat ingin beli ayam kampung. Iya, saya itu Pak penasaran itu kok bisa gitu ayam kampung unggul Badan Litbang sendiri itu diterima dengan antusias seperti itu gitu. Nah waktu kok itu bisa kan trennya gitu. Ini pada tahun 2003 nih kita sudah punya ayam kampung gitu ya, 2003 sudah punya ayam KUB tapi belum dilepas, belum dapat lisensi pelepasan gitu kan. Sudah kita siapkan. Waktu itu kan ada outbreak AI, avian influenza itu. Nah di antaranya adalah menyerang ayam kampung di sana itu. Diduga di salah satunya menyerang ayam kampung. Dan kita sudah punya ayam ini nggak kena, udah bersih ya. Nah sebenarnya luar biasa. Nah waktu itu ya sudah begitulah ya, sudah karena Allah bahwa ayam kampung sudah mulai dilirik lagi sama masyarakat untuk
mungkin udah bosan ya mungkin ya orang makan ayam broiler terus, ayam broiler ras itu. Mana sih ayam kampungnya? Nah di beberapa peternak sudah ada muncul itu. Misalnya ada peternakan di Cipanas, ada Jimmy Farm namanya. Dia khusus ayam kampung. Ayam kampung aja, semua ayam kampung di situ. Tapi jenis-jenisnya banyak gitu. Ya, pokoknya ayam kampung ya dia bilang gitu kan, gitu. sebagai macam itu. Dia sudah mulai menjual DOC juga. Itu di Jimmy Farm itu. Terus saya tanya dengan Pak Beni yang punyanya beberapa tahun yang lalu, saya udah bosen dengan ayam broiler, ingin melihara ayam. Nah dari situ banyak tuh yang membeli DOC untuk ayam kampung peternak, termasuk ada kelompok peternak Kepraks, kelompok peternak ayam kampung Sukabumi, adanya di Cimalati itu ada ketuanya oleh Pak Ade Julkarnain yang sekarang jadi ketua Himpuli, himpunan peternak unggas lokal Indonesia. Dari situ, nah jadi ramai ayam kampung itu kemudian karena mungkin dari situ tuh, mungkin nih saya bilang, karena diduga sumber AI di situ, karena kejadian kena AI gitu, kemudian kan waktu itu AI itu diisukan bisa zoonosis tuh ke manusia, sehingga banyaklah peneliti kesehatan itu datang ke Praks, ngecek orangnya, ngecek ayamnya dan sebagainya, sampai 2 menteri masuk itu, kesehatan dan pertanian ikut ke Praks itu. Mulai banyak lah ayam kampung, mulai banyak juga peternak ayam kampung sudah bermunculan melihara ayam kampung ya, peternak mandiri ini terutama seperti itu. Nah itu kebetulan kita masuklah ayam KUB ya, setelah dilepas. Kemudian kita promosikan, kemudian kita waktu itu BPATP muncul, Badan Pengelola Alih Teknologi kita ini muncul dan dia mau mempromosikan. Akhirnya lewat halo-halo kan gitu dipromosikan. Muncullah ada PT Aki. Oh iya yang di Pak bukan ya? Di mana teh Pak? Iya, Pak siapa itu Pak Yusman Tamara yang punya PT Aki. Nah dia juga kan sebenarnya dia breeder ayam kob, tapi sudah mulai dengan ramainya tahun 2003an itu dia mulai ayam kampung. Nah akhirnya dia ambil lisensi ayam KUB kita. PT Aki itu ngambil lisensi ayam KUB dari Balitna. Berarti itu yang pertama tuh Pak, yang lisensi pertama. Dia ngambil berapa ribu lah, lupa saya, ada catatannya itulah, lebih dari 2000 ekor DOC dibawa ke Sukabumi, ini kemudian diperbanyak dan dia jual DOC-nya se-Indonesia. Itu kan sudah dikenal lah, ya tidak se-Indonesia, artinya maksudnya sudah nyebar se-Indonesia, tapi di kota-kota tertentu pada peternak mandiri. Nah dari situlah berkembang itu ayam KUB. Sudah mulai banyak PT Aki, kemudian ada perusahaan lain beli dari PT Aki, melihara ayam kampung lagi, berkembang sampai tahun berapa ya itu PT Aki selesai, dia serkanya Pak Yusman gak ada yang nerusin, dia jual gitu Pak hobnya, ayam kampungnya itu kan sudah nyebar di mana-mana, diantaranya adalah yang ada ya perusahaan breeder ayam kampung sekarang yang asalnya juga banyak dari kita dan juga dari PT Aki. PT Aki sendiri dia menjual perusahaan breeder kobnya juga, ya artinya kayaknya berhenti untuk breeding. Tapi kita masih punya yang lain. Nah dari situ berkembang lagi setelah ada program bekerja dari Menteri Amran, Dr. Amran Amran Sulaiman ya. Itu program kerja. Dari situ udah apa namanya, saya sebutnya itu sudah jor-joran gitu. Wah, dengan segala tenaga sampai nangis berdarah-darah itu peneliti kita nyebarin ayam kampung gitu. Semua bukan hanya penelitinya tuh, semua ke bawah. Itu Mas, semua staf kantor ke bawah gitu ya Pak. Belenitbang lagi gitu kan, ada dari alhamdulillah. Nah dari situ udahlah terkenal ayam KUB sampai sekarang gitu, meskipun katakanlah program bekerja tidak semuanya. Kalau menurut saya ngitungnya itu berhasil lah 1% dari yang program dari itu total semua gitu ya, masih bertahan. Kalau yang di tempat yang kita berikan programnya. Tapi di situ muncul yang mandiri,
tidak ada yang tidak harusnya disurvei itu. Muncul karena adanya program itu, tapi bukan yang ikut program. Dulu karena kan program mandiri itu diberikan kepada para keluarga yang kurang mampu, kurang gitu mampu, ya. yang miskin itu disebutnya miskin, sebenarnya kurang mampu. Tapi ternyata yang berhasil itu banyak yang dari sana. Hitungannya ayam KUB semuanya. Kabitaeun gitu ya Pak, Kabitaeun. Dan berhasil lah promosi kita. Jadi waktu itu kita juga rada skeptis ya, aduh nggak berhasil nih kayaknya kalau di ayam kampung, karena kita memberikan teknologi yang intensif. Kalau di kampung itu intensif, uangnya dari mana gitu mereka kan masih kita berikan. Jadi hitungan kita kalau sumbangan bantuan kita beres semua gitu kan, ayamnya lepas lagi ke sawah gitu. Ya, betul. Memang begitu acaranya. Tapi rupanya itu memberikan suatu inspirasi juga kepada lingkungan yang lain gitu, teman-teman pada masyarakat peternak lain untuk ini. Dan makin diminta ayam KUB itu DOC-nya. Maka akhirnya setelah PT AKI minta lisensi, ada beberapa lagi perusahaan yang minta lisensi ayam KUB. Di antaranya adalah ada ayam Sumber Unggas Indonesia, PT Sumber Unggas yang di Parung Indonesia. itu ya Pak ya. Oh iya betul. Nah itu tuh dia ngambil. Kemudian ada lagi perusahaan mana saya lupa, ada daftarnya kita pernah ini kan. Nah itu yang maju sampai sekarang itu PT itu. Nah kalau Jimmy Farm sendiri kayaknya tidak lisensi ayam KUB, tapi dia juga tetap di ayam kampung ngejual ayam kampung. Kemudian ada yang saya tahu teman-teman ini yang di William juga ada dan sebagainya. Nah, itu sumber-sumber DOC bagi para peternak ayam kampung, DOC ayam kampung. Itu KUB. Nah, jadi ceritanya KUB itu hanya begini. Waktu KUB itu dulunya adalah untuk petelur, tapi setelah di peternak, karena yang dijual itu lebih banyak dagingnya, dipotongnya lah ayam KUB itu pada umur potong 70 hari atau 60 hari, karena permintaan pasar. Pasar. Nah, lah jadi dui fungsi dong Pak. Makanya memang dui fungsi nggak apa-apa ya. Jadi untuk mempertahankan ayam petelurnya kan berkurang tuh, jadi kan, tapi kan di perusahaan itu dia punya stok. Akhirnya dipotong gitu. Akhirnya kita berpikir lagi dengan peneliti, lah ini ayam bagaimana kalau kita neliti ayam menjadi ayam pedaging sekarang, nyeleksi ayam pedaging deh, gitu kan dengan butik gitu. Oh iya, itu kita nyari nih. Karena waktu itu program plasma nutfah di Balitnak itu sudah jalan dan kita sudah bisa bikin buku, kita tahu tuh identifikasi ayam-ayam apa saja nih yang kira-kira bisa dijadikan calon untuk kita seleksi, rumpun apa saja yang betul-betul seleksi untuk ayam pedaging. Jatuhlah ke ayam dari Ciamis, ayam sentul namanya. Sensi nih, ini kita bahas sensi nih jangan-jangan. Oke, nyambung ya. Oke. Nyambung. Jadi ayam sentul ini dengan performance seperti itu kayaknya bisa untuk daging. Nah, jadi kita masih berpikir untuk itu. Tiba-tiba ada ibu, ini cerita nggak apa-apa ya nama. Enggak. Ibu Susi, Triana Susanti. Mau neliti ayam sentul. Kebetulan saya bilang gitu, tapi kita belum berpikir Bu Susi masih mau neliti untuk telur. Oh iya. Untuk telur juga karena waktu itu belum kepikir. Tapi entah bagaimana, karena sudah begitu ya. Ibu Susi sekolah tuh, ayamnya ketinggalan di kantor. Siapa yang nerusin? Ngacung saya. Saya deh neliti. Tapi saya bukan untuk petelur, untuk pedaging. Saya mau seleksi. Saya bilang Bu Tike, tolong saya izinkan untuk nyeleksi ini. Karena saya di grup kepakaran nutrisi, kan tidak boleh sama kantor untuk neliti breeding. Oke, nama penanggung jawabnya Bu Tike aja, saya pelaksananya. Tapi ini programnya dari saya ya. Ya katanya, jalanlah itu. Jadi kalau lihat nanti di RPP, ROPP itu atau di RPTP tidak pernah ada persoalan supaya penanggung jawab breeding kan gitu. Karena memang begitulah. Gitu lah, ya. Tapi kan saya jadi koresit aja di situ. Hanya saya mungkin punya pengetahuan waktu S3 dengan breeding itu kan. Akhirnya kita lanjut seleksi. Setelah seleksi kita ambil ayam yang ada di yang peninggalan Bu Susi. Kita seleksi,
Kemudian kemudian ditambah lagi dengan ada ayam koleksi plasma nutfah, ayam sentul yang waktu itu Butike kumpulkan. Udah dari situ kita seleksi. Kemudian programnya kita lakukan seleksi pertumbuhan mencapai berat 1 kilo umur 70 hari. 70 hari itu berarti berapa? 3 bulanan iya, lah. 3 bulan Ya. Hampir 3 bulanan, hampir kurang. Kurang 20. Nah, karena pasarnya di situ. Bobot entar 8,5 sampai 1 kiloan lebih dikit gitu. Pasar jual ayam hidupnya. Akhirnya kita pertimbangkan, kita seleksi saja pada umur itu. Jadi, bagaimana kriteria seleksinya? Udah, bobot tubuh aja. Yang paling tinggi dari populasi kita ambil 25%. Paling tinggi dari populasi diambil 25%. Iya, Itu tinggi bobot badannya maksudnya, Iya, yang paling paling berat tinggi, gitu. Yang paling berat dari populasi 25%. Gitu. Karena untuk besarnya gitu. Setelah kita hitung, habis dong ini betinanya kalau diseleksi gini kan. Orang ayamnya masih sedikit. Ya udah jantannya aja, saya bilang, betinanya jangan diseleksi. Jantannya aja ambil yang 25% itu. Akhirnya kita lakukan lah sampai 6 generasi. Dan jadilah ayam namanya kita namakan Sensi 1 Agrina. Jadi sensi itu bukan sensi sensitif, bukan ya? Bukan, adalah sennya itu sentul, kita ambil dalam nama rumpunnya, si-nya itu terseleksi. Terseleksi. Itu masih satu juga seperti MKUB. Masih satu, ada satu Agrina. Nah, terakhir harus dipakai Agrina kata Badan Litbang. Silahkan pakai. Jadilah ayam sensi, dan itu sebagai ayam pedaging lokal kita. Kita harapkan seperti itu, meskipun masih perlu improvement. Tapi kemudian Butike bilang, ini bisa kita kawin katanya. Bukan kita kawin Butike, saya bilang itu ayamnya itu kan. Aduh, sensornya Jadi ayam KUB-nya sebagai female line. Female line itu galur betina. Sentulnya galur jantan. Nanti anaknya ini menjadi sekub. Sentul KUB. Sebagai ayam potong. Jadi pedaging gitu berarti ya? Jadi khusus ayam potong. Jadi kita tidak menghabiskan sumber daya sentulnya, tidak mengambilkan sumber daya petelurnya, tapi tadi ini yang dipotong ini nih silangannya. Berarti itu final stock kita nanti? Anggap final stock, ini sebagai parent stock. Jadi ya. sebenarnya dua-dua juga sebenarnya ayam murni ini yang tidak lakukan persilangan, murni, tapi kemudian kita silakan. Nah ini final stocknya itu yang sekubnya itu. Sekub. Nah itulah ide yang kita harapkan supaya sumber daya ini nggak habis, karena kemarin itu ayam petelur kok dipotong gitu kan. Iya. Nah, jantannya ada, tapi ini bisa lebih apa namanya? Jadi kalau dari petelurnya banyak, DOC-nya banyak kan, tapi dia punya sifat tumbuh lebih baik. Iya betul. Ya pokoknya dual purpose lah untuk bisa dipotong tapi tidak menghabiskan sumber daya genetiknya. Idenya seperti itu. Nah, ternyata di lapangan dilakukan seperti itu juga. Nah di kita di Balitnak tidak menyediakan ayam final. Oh cuma parent stocknya aja gitu? Kita parent stocknya, silakan itu komersil. Karena kan kita tidak menjual, kita harus menjual bibit kan? Oh betul. Bukan menjual untuk ayam betul. Kan, tak bukan boleh, komersial gitu ya? Oke. Ini bibitnya silakan masyarakat berkreasi untuk melawan ini nih, dikasih jalannya seperti itu. Nah itu yang kemudian dilisensi juga itu, sensi itu sama beberapa perusahaan untuk melakukan, terutama untuk melakukan dibeli lah, dia punya KUB-nya, punya ayam sentulnya, sensinya, kemudian dia jual ayam silangan sekub itu ya. Oke. Begitu cerita ininya. Luar biasa. Nah nanti satu lagi nih, selain ayam sentul kita juga kemarin lihat ayam gaok. Ayam gaok Pak? Itu ayam gaok itu ayam dari Madura, yang kita juga karena ayamnya besar kita jadikannya juga itu sebagai female line. Male line juga kita seleksi bareng dengan ayam sensi itu untuk pertumbuhan badan sebagai galur jantan nantinya. Jadi orang bisa milih kalau mau ngawinkan ayam sentul dengan KUB, bisa juga dengan gaok dan KUB. Nanti anaknya seperti apa? Nah itu yang sedang dilihat. Masih proses nih berarti ya Prof? Kalau gaoknya sudah dilepas, gaok si 1 Agrina.
gaoksi. Gaoksi, Jadi, ayam gaok terseleksi. Nah itu Oke, baru oke. kemarin tahun 2019 kalau nggak Ya, salah ya. diusulkan dan sudah dapat SK-nya saya kira untuk itu. Dan itu sudah merupakan potensi ya, potensi peluang untuk industri. Kita memberikan pilihan-pilihan nih, punya ayam gaok, punya ini, silahkan di kreatif, dijual dan dicek di konsumen itu mana yang lebih disukai konsumen. Bisa. Berarti ini kalau saya simpulkan itu ada 3 produk inovasi di bidang ayam lokal ya, Prof ya, dari Badan Litbang sendiri. Sekarang Hampir 4. hampir 4 Untuk yang ayam ya, untuk ya, ayam ya. ya, hampir 4 karena akan ada muncul KUB 2. Oh betul. Jadi sekarang yang sudah terlisensi mungkin ya, yang sudah terlisensi itu ada ayam KUB 1, ada sensi Sensi 1, satu, sama ada Gaoksi gaoksi 1. Nah gitu. Nah berarti wah ditunggu sekali Prof inovasi-inovasi lain yang bisa bermanfaat lah ya untuk masyarakat kita Mudah-mudahan gitu. seniorku ini makin kinclong, bisa Senior menghasilkan apa junior, sesuatu Pak? yang makin bagus bermanfaat di masyarakat. Gitu. Itu Pak yang saya Oke. akan mungkin nanti setelah ada ayam KUB generasi kedua atau ini Bapak masih terlibat di dalam penelitiannya? Kita punya junior, ada Ibu Susi yang breedernya ya, ada Komarudin tuh yang baru S2 dari Belanda. Tuh. Dan mungkin yang lainnya juga ada tuh bisa ikut join di dalam menghasilkan produk-produk teknologi dari Balitnak ini. Ya khususnya breed unggul gitu. Dan breed unggul itu sebenarnya saya bisa mengatakan itu ayam ras lokal. Iya. Saya tuh kalau ayam ras itu langsung ke yang bahenol putih kayak gitu, Prof. Sekarang sudah mulai, mungkin Bu Tika juga sudah mulai mengelompokkan dari segi fenotipnya ya. Ada ayam KUB kaki kuning katanya, ada yang kaki gelap dan sebagainya. Kemudian, Tapi itu ngaruh ke produksi atau kenapa harus dikategorikan seperti itu dari gitu? produktivitas sama sebenarnya, tapi itu dari permintaan pasar mungkin Oh, karena iya. korelasi kaki terang ya kuning dengan kulit Gelap gitu. Nah, itu ada korelasinya. Jadi kalau kakinya terang, ininya terang, kulit. Oh gitu. Kalau agak gelap, ada gelapan dikit gitu. Oh gitu, Prof. Iya, gitu. Kalau dibuka Iya sih. bajunya bukan bajunya bulunya gitu kan. Itu ada seperti itu. Jadi itu sebenarnya untuk permintaan pasar. Ya, Tapi kalau sekarang lebih ke yang light gitu ya, lebih ke yang maksudnya kuning itu. Kita lebih, punya. enggak, pasti permintaan pasarnya gitu. Sekarang lebih ke banyak kemana? Tergantung itu. Dua-duanya banyak gitu? konsumennya. Menurut teman saya yang di industri ya, di industri ayam kampung. Oh banyak Pak. Kelompok ini dia suka, misalnya Jawa Barat ini lebih suka ayam yang gelap atau yang terang gitu. Pokoknya salah satunya. Jadi kalau misalnya si industri itu punya breed yang itu, tinggal gampang. Ada yang beli apa nih? Yang kaki kuning ada gitu, yang kaki gelap ada gitu kan, seperti itu. Memang dunia ini punya pasar masing-masing. Iya betul gitu kan, seperti katakanlah orang-orang di daerah Pontianak atau daerah Bangka Belitung ya, dia lebih tertarik kuning. Kenapa kuning? Karena memang banyak dia ini oleh nenek moyangnya suka ke ayam kuning, makanya mereka bawa ayam dari Cina, yang ayam sekarang disebut ayam merawang itu. Iya. Nah itu kan kuning tuh. Kuning, dia ya. Iya betul. Dan itu karena kan ada pasarnya untuk seperti itu. Iya. Gitu. Jadi masih terbuka lebar sebetulnya Prof ya untuk Masih, inovasi iya, di Indonesia masih, sendiri. Masyarakat masih ketertarikannya sangat tinggi juga ya terhadap. Dan Balitnak ini ya harus menyiapkan sumber-sumber itu. Tidak usah sampai final lah, cukup sumber yang bisa masyarakat kreatif sesuaikan dengan pasar dan sebagainya. Betul. Spesifik ini dikasih gabah saja gitu maksudnya ya, misalnya tidak, atau dipelihara dalam kurung yang seperti apa, tidak, ini harus sama. Kalau mungkin limbah-limbah di lingkungan kita mungkin bisa dimanfaatkan mungkin Prof. Bukan limbah ya, apa bahan-bahan yang berada di sekitaran kita. Karena dia diseleksi untuk pertumbuhan bobot badan, yaitu korelasi positif dengan penampungan lemak di dalam